Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Setia Bintara dari kelompok 2 NIM C1L022058. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial terkait dengan pembuatan peta kontur, yang dimana ini merupakan salah satu tugas dalam praktikum Sistem Informasi Geografis. Oke guys, langsung saja ke video tutorialnya, yang dimana kita akan mencari analisis permukaan kontur di Kecamatan Sekotong, yang dimana kita buka ArcGIS-nya. Kemudian kita add data, yang dimana kita add data DEM Lomboknya. Kemudian teman-teman, karena kita mencari yang di Kecamatan Sekotong, kita add yang Sekotongnya. Di sini kita add aja langsung ke ArcGIS-nya. Sudah. Kemudian kita ke data management, ke Art Toolbook dulu. Kemudian ke bagian data management tools. Kita ke bagian rasternya. Bagian raster. Kemudian yang bagian raster processing kita klik yang bagian klik. Yang dimana di input raster ini kita masukin yang DEM Lombok ini. Kemudian di output extend ini masukin yang Sekotong. Dan di bagian ini dicentang use input ini, kemudian diklik OK. Clip ini akan memproses. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah yang dimana yang ini sudah bisa kita hapus karena di bagian yang klip ini sudah digabungkan antara data DEM-nya sama yang Kecamatan Sekotongnya. Kita zoom aja. Oke. Nah, kemudian kita buka lagi Art Toolbox-nya. Kita ke Data Management Tools. Kemudian kita ke bagian Projection and Transformation ini, kita ke raster. Kemudian kita klik yang project rasternya. Di bagian input raster ini kita up yang DEM Lombok ini, kita masukin yang DEM Lombok ini. Kemudian di bagian output ini, output koordinat sistem ini kita masukin yang WGS 1984 UTM zone 50S. Dan oke, langsung aja di oke dan di oke. Kita tunggu dia lagi memproses project rasternya. Nah, yang dimana setelah project raster ini selesai, yang bagian DEM Lombok ini yang sudah kita klik sebelumnya ini bisa kita hapus. Nah, sudah. Yang ini kita bisa hapus. Setelah itu kita buka lagi Art Toolbox-nya. Kemudian ke 3D Analysis. Paling atas 3D Analysis Tools. Kemudian kita ke Raster Surface. Kemudian kita ke Slope. Oke, klik kanan. Klik 2 kali. Input raster ini kita masukin yang DEM ini. Dan yang yang output raster itu yang measurement ini kita ubah ke yang kedua. Ini ada yang percent rise ini. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, slope-nya akan memproses. Oke. Kemudian kita kita lihat di modul, dimana di modul ini sudah ada klasifikasinya bahwa kita menggunakan 5 kelas, yang dimana ada datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Nah, dimana kan di sini ada 2, 4, 6, 8, ada 9 kelas. Jadi kita ingin mengubah nih dari 9 kelas menjadi ke 5 kelas. Caranya itu klik Art Toolbox lagi. Kita ke yang 3D lagi, 3D Analysis Tools, kemudian Raster Reclass ini, kemudian ke yang Reclassify. Kemudian input raster itu yang slope ini. Kemudian yang bagian classify ini. Classify ini kita pakai kan tadi ini di bagian classes ini kan dia 9. Nah, kita pengen ubah jadi ke 5 kelas. Kemudian kita kita break values-nya nih, kita ubah sesuai dengan sesuai dengan yang ada di modul, sesuai dengan
nilai dari masing-masing ini datar itu 8, landai 15, data yang paling tingginya. Gimana kita ini kita ubah jadi 8. Sebentar. Kita ubah jadi 8. Ini 15. Kemudian 25, ini 25. 25, ini 45. Dan ininya nilai ini yang bagian ini nggak usah kita ubah, kita biarkan saja seperti itu. Kemudian klik OK. Dan di sini klik OK. Kita menunggu reclassify-nya ini akan memproses. Nah, untuk melihat apakah sudah 5 kelas itu kita cek aja di open attribute table-nya. Nah, di sini sudah ya, jadi yang dari 9 kelas sudah berubah menjadi 5 kelas. Kemudian kita ke Art Toolbox lagi, ke Art Toolbox. Kemudian kita ke Conversion Tools. Conversion Tools, ini kita close dulu ya, Conversion Tools. Kemudian kita ke From Raster. Kemudian Raster to Polygon. Kemudian di bagian input rasternya kita masukin yang slope ini. Oke, one more. Sepertinya. Sebentar. Sini kita upload yang slope dan sepertinya reclassify ini ya teman-teman, sorry. Kemudian di bagian inputnya itu sebentar ya, input yang itu, kemudian oke. Raster to Polygon akan memproses. Kita tunggu saja, dia akan memproses. Nah, raster classes itu sudah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata masih banyak sekali ya poligon kecilnya itu teman-teman yang belum diubah, yang dimana kita pengen ubah nih poligon kecil itu menjadi gabung dengan poligon yang besar lainnya. Yang dimana caranya itu kita open attribute table di reclass ini, kemudian open attribute table, select by attribute di sini, select by attribute, kemudian kita yang save area kurang dari 300.000, kita masukin 300.000. Oke, sudah apply. Sudah kayak gini. Sebentar kita zoom to layer dulu. Sudah kayak gini. Kemudian kita akan mengubah si poligon kecil itu menjadi gabung dengan yang lainnya. Kemudian caranya itu kita tunggu sebentar, laptopnya sedang memproses teman-teman, karena ini sangat banyak ya datanya. Oke, kita ke Art Toolbox, kemudian kita ke bagian data management tools, kemudian kita klik yang bagian generalization, kemudian yang ke eliminate. Nah, di bagian input layernya ini kita masukin yang reclass ini, kemudian lakukan eliminate. Oke, kemudian kita oke. Kita menunggu. Sambil menunggu itu kita bisa zoom aja untuk melihat apakah eliminate yang pertama ini kita lakukan sudah berhasil
mengurangi si poligon yang kecil-kecil ini. Nah ternyata di sini belum ya, lagi memproses ya. Nah ini nih kayak poligon-poligon kecil ini kita pengen buat dia itu gabung dengan garis-garis atau bentuk-bentuk yang lainnya. Kita tunggu. Dia sedang memproses eliminate-nya. Nah teman-teman, di sini saya sudah melakukan 7 kali eliminate, yang dimana tadi itu dari kita gunakan yang 300.000 saya ubah menjadi 30.000, dan saya ubah yang terakhir itu menjadi 3.000 untuk meminimalisir dari si yang dimana kita lihat di sini kan tadi datanya tuh begitu banyak sekali, sampai puluhan ribu, dan di akhirnya ini saya mendapatkan 507 data. Oke, kemudian di yang eliminate yang sebelumnya itu bisa kita remove aja karena kita akan menggunakan eliminate yang terbaru. Kemudian kita ke art toolbox, kemudian kita ke bagian kartografi, kemudian kita ke bagian kartografi tools, kemudian ke bagian generalization, smooth polygon. Oke, kemudian di bagian smooth polygon ini kita masukkan eliminate yang terakhir kita buat. Kemudian yang ini kita ubah ke 70, smooth tolerance-nya 70, dan ini kita ubah dari decimal decrease ke meters. Ke bentang-bentang heading ini kita ubah ke yang flag errors. Kemudian kita klik OK. Nah, smooth poligonnya itu akan memproses. Kita tunggu saja. Nah, sudah. Sini kita centang aja ininya. Nah, kita bisa lihat ternyata poligonnya itu sudah better than before. Nah, sudah dia dia sudah bagus gitu loh bentuknya. Kalau kita raster replace ini kita centang aja. Coba kita lihat ya. Sorry. Kita zoom to layer. Nah, dia tuh udah jauh lebih better than before. Dia lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang ini kita ubah jadi keterangan. Sebentar. Kita ubah jadi keterangan. Kemudian kita ke open attribute table yang keterangan ini. Open attribute table. Kemudian kita add field. Kemudian kita taruh di sini kelerengan. Kemudian type-nya ini kita taruh yang teks. Kemudian oke. Nah, di bagian sini kita klik kanan, fill calculator. Kemudian di bagian sini kita taruh select by. Di sini astagfirullah, maaf. Kita ke sini, kita ke select by attribute dulu. Kemudian kita ke bagian kelerengan. Get unique values-nya. Sebentar.
create kodenya. Oke, sebentar ya teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman di sini sudah kita eliminate. Ternyata eliminate pertama ini masih saja ada nih poligon-poligon yang kecilnya. Nah, jadi untuk menghilangkan poligon-poligon kecil ini lagi, kita lakukan lagi eliminate selanjutnya, yang dimana sampai si poligon-poligon kecil ini udah nggak ada. Kita eliminate lagi. Teman-teman, di input layer ini kita masukin lagi eliminate pertama yang sudah kita buat. Kemudian oke, kita tunggu saja. Oh sorry, eliminate tidak berhasil. Klik oke. Oke, bentar ya, saya coba yang nanti akan saya tampilkan di mana saya sudah melakukan banyak eliminate untuk menghapus si poligon kecil-kecilnya. Oke guys, kita lanjut. Kita ke ini, select by attribute, grade code. Double lagi. Kita ke grade code, kemudian sama dengan get unique values. Kita klik yang satu, play. Nah, sudah. Kita tunggu memproses. Kita tunggu saja. Kita klik kanan, fill kalkulator. Yang ini kita sebentar ya, sebentar teman-teman. Kemudian klik kanan, fill kalkulator. Kita tulis sesuai dengan ini. Kita lihat di modul. Kita tulis yang ini, 0 sampai dengan 8%, seperti itu. Bentar. 0 sampai 8%. Oke. Kemudian kita lakukan lagi pada hal yang sama. Bentar. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini sudah saya ubah semua keterangannya, yang dimana semuanya ini sudah ada kategori kelerekannya masing-masing. Kemudian kita close dulu, dan kita ke yang keterangan ini, kita ke klik kanan, properties, dan kita ke simbology, klik kategoris. Ini kita value ini kita ubah yang kelerengan, add all values kelerengan. Kemudian kita klik symbol, properties for all symbol, yang dimana kita ini outline weight-nya ini kita ubah jadi 0 aja. Kemudian klik OK. Dan di sini oke, sudah ada ya keterangannya masing-masing di sini. Oke, di sini kita taruh nih guys, apa sih dia tadi kan 0 sampai 8% itu apa gitu loh. Ini kan masuk ke datar. Kita lihat dulu di modulnya. Itu datar, landai, agak curam. Oke. Datar, landai, agak curam, sangat curam. Kemudian oke, harusnya nih kita bagaimana cara si yang sangat curam itu warna yang paling merah gitu loh. Kita cari warna yang paling menyala di bagian situnya. Coba kita ini sama aja ya. Coba sama aja, bentar. Sama.
kita cancel, ulang, sorry, maaf teman-teman. Simbologi, kategoris, arengan, role values. Ini kita ubah di sini datar, landai, agak curam, sangat curam. Nah, kemudian di bagian simbol ini kita udah tadi, dan kita apply aja. Gimana ya biar kita apply, kita klik oke. Kita tunggu dia memproses. Nah, mungkin kita sebentar ya, saya coba ubah. Harusnya sih yang bagian merah kerasnya itu adalah tempat atau lokasi yang paling curam, tapi karena di sini yang paling merah itu ternyata yang datar. Jadi saya coba ubah dulu. Nah, teman-teman, sudah nih saya ubah menjadi warna yang sangat curam itu adalah warna yang berwarna merah. Klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa daerah yang sangat berwarna merah itulah daerah yang sangat curam di sekotong ini. Kemudian kita ke art toolbox lagi. Jangan bosan-bosan kita ke art toolbox. Kita ke oke. Tunggu loading dulu ya. Kita ke art toolbox. Kita ke spatial analysis tools. Kemudian kita ke surface. Kita ke fill sheet. Oke. Ke input itu kita masukin yang dem tadi tuh guys, ini. Kemudian kita oke. Fill sheetnya lagi memproses. Jika ku memang tercipta untukmu. Di sini kita centang aja yang keterangan tadi itu. Mana keterangan? Oke, kita tunggu dulu. Harusnya sih fill sheet ini di atas ya, tapi gak apa-apa. Kita tunggu dia lagi proses. Kita keterangan centang, klik kanan di fill sheet. Kita ke display. Bentar. Kita ke properties. Kemudian display. Di bagian transparansi ini kita ubah jadi 70. Kemudian apply. Lalu oke. Kemudian lagi-lagi kita ke art toolbox. Sebentar, dia lagi proses. Sudah memproses. Kita ke art toolbox lagi teman-teman. Ini adalah art toolbox yang terakhir. Kita ke spasial. Kita ke spasial lagi, kita ke surface lagi. Sekarang kita ke yang kontur. Oke, tunggu lagi proses. Oke, kita klik kontur. Maaf teman-teman. Di kontur ini kita inputnya itu kita masukin yang dem.
Kemudian di konturnya ini kontur intervalnya ini kita ubah menjadi 70. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu kontur akan memproses. Mungkin agak sedikit lama teman-teman karena banyak sekali serangkaian toolbox yang kita lakukan. Nah, sudah jadi teman-teman. Sebentar. Coba kita centang ini. Nah, jadi petanya itu sudah jadi teman-teman. Sekarang selanjutnya yang terakhir itu kita akan buat keterangan-keterangan pada peta. Mungkin di sini saya akan skip aja untuk meminimalisir durasi video yang terlalu lama. Jadi saya akan tampilkan proses akhirnya saja atau hasil akhirnya saja. Nah guys, inilah hasil peta saya. Masya Allah, tabarakallah guys. Bisa dilihat hasilnya itu seperti orang-orang yang sudah ahli dalam pemetaan. Nah mungkin ini saja tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.